Pokoknya buat Dede Lesti semangat terus, tetap berkarya, maju terus. Rizky Bilar selalu mendukung kamu. Pokoknya lakukan yang terbaik, suara kamu bagus, jangan drop. Pokoknya nanti bersikaplah sesuai dengan aturan undang-undang, maunya seperti apa pembagiannya untuk pencipta lagu, untuk penyanyi. Ya udah, kita ikut aturan yang berlaku aja. Kalau penyanyi ya model Lesti, dia hanya nyanyi dikontrak sama televisi, ya. Dia kan dibayar televisi, harusnya yang ditagih itu ke TV-nya. Siapa yang nagih? Bukan pencipta lagu. Yang tagih itu adalah perwakilan organisasi yang ada di Kementerian Hukum HAM, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Seperti itu tuh, biar cerdas kalian tuh, ya. Artinya seorang Lesti tidak salah berarti Bang dalam permasalahan ini? Oh, tidak salah, sebab dia menyanyi berdasarkan pesan dari TV. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti lovers dimanapun teman berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih seputaran dengan Lesti Kejora dan juga Yoni Dores, sang pencipta lagu Bagai Ranting Yang Kering. Ada apa di video kali ini? Saya ingin menyajikan ini teman ya, yang terbaru lagi ya. Wah, ini para musisi turun gunung lagi teman semuanya. Termasuk ada Teh Iis Dahlia dan juga ada penyanyi siapa tadi? Ya ini siapa gitu loh ya. Dan juga ada praktisi hukum yang akan memberikan statement atau respon terhadap Lesti Kejora dan juga Yoni Dores. Yang pertama, wah ini teman semuanya, ini tampil di podcastnya Bang Haji Rhoma Irama sepertinya kalau nggak salah teman semuanya ya. Oke, di sini ada Mas Buril ya, Ariel Noah, dan juga Arman Maulana. Wah, ini vokalis Gigi ya. Ada Bang Haji Rhoma Irama juga yang akan membahas ya tuntas terkait hak cipta lagu, intinya begitu teman semuanya ya. Undang-undang hak cipta lagu atau yes apa ya, dunia permusikan kan, begitu teman semuanya. Jadi untuk teman semuanya jangan lupa ya, tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Sekarang kan masih pidananya tuh masih ngantung, belum ditentuin. Gantung. Iya, ngatung mah kieu tah. Itu mah cingkrang kan. Mau ngaku salah enggak? Munculnya visi menyusul adanya aksi gitu kan. Sebenarnya aksi duluan. Makanya gue bilang Salah. Marane salah wae. Kemenang terus 2 kali saya salah mana. sementara saya ucapkan selamat dulu. Terima kasih untuk visi. Multi genre apa one genre? Multi genre sebetulnya. Multi genre. Oke, kalau multi genre gue bisa daftar dong ya. Bisa. Jangan daftar, diundang mendingan. Kayaknya sebagai pembina deh. Bukan anggota, pembina aja. Sebenarnya bukan gerakan aksinya yang berbahaya, tapi menurut kita hasil persidangannya Agnes itu. Nah, saya kebetulan kan ketua LMKN yang pertama dulu. Iya. Dulu kan 2 kamar itu LMKN. Hak cipta, hak neighboring right, hak terkait. Iya. Hak ciptanya saya ketuanya, hak terkait Stambimbo. Oh, iya. Tahun 2014 diciptakan Undang-Undang Hak Cipta. 2015 dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ya. Nah, tugasnya itu untuk mengimplementasikan nilai-nilai undang-undang itu. Ya. Penyanyi boleh membawakan ciptaan tanpa izin pencipta, cuman memang ada catatan. Asal dengan catatan membayar royalti kepada LMK. Ya. Begitu ada putusan pengadilan, di situ kita makanya baru kayak, oh, bahaya nih. Wah, ini berbahaya ini Pak, karena apa yang kita takutkan sekarang terjadi sebetulnya. Jadi contohnya salah satunya tuh ada satu penyanyi yang nyanyi di tahun 2023. Habis itu baru ditagihnya di tahun ini. Paling hangat Lesti lah. Yang paling hangat ya Lesti gitu. Paling hangat Lesti. Kan maksud kita kayak Bang Haji bilang tadi, ada ambigu. Makanya kan sebenarnya kalau dari visi sendiri yang kita lakuin itu adalah kita ke Mahkamah Konstitusi.
kita mau menanyakan karena kita bingung juga kan. Kita kan bukan ahli hukum juga. Pas ada dua argumen ini, loh, yang mana yang benar? Karena kalau nggak begitu, akan banyak banget nih penyanyi yang ditagihin yang sebelum-sebelumnya. Akan banyak penyanyi yang miskin nih. Bukan miskin lagi, masuk penjara mungkin. Kalau kayak misalnya kalau saya nge-cover lagunya Kang Haji, kan pasti waktu adu domba, kan kita juga pasti datang ke sini kan, karena memang bukan saya yang bawain kan. Kang Haji ini mau bawain, oh ya silakan. Gitu. Nggak, maksudnya tuh pasti kalau ya bukan penyanyi pasti akan izin lah istilahnya gitu ya. Nah tapi kan kalau misalnya sebuah lagu yang lagu orisinal yang dari awal lagu itu belum jadi, terus misalnya saya bawain lagu Ariel sama saya minta lagu, nah itu kan dari awal banget gitu kan. Itu perbicaraan ketika Ariel memberikan lagu ke saya juga sebelum kontrak nih. Kalau Ariel gak mau atau Ariel tidak mengizinkan, gak mungkin saya nyanyi lagu Ariel. Dia dulu peluang dia. Kan sikat. Adu domba izin. Setelah izin kan selesai. Nyanyiinnya belum izin kan? Nyanyi mana-mana adu domba tuh belum izin. Bisa dikenain. Berapa kali tuh? Jangan tanggung. Satu lagu 100 juta aja Bang. Udah gak bisa ngapa. Wabillahi taufiq walhidayah langsung balik. Udah gak bisa ngapa-ngapain, udah kejadian. Yang kita khawatirkan tadi, kekhawatiran Ariel itu benar. El tuh lucu banget tahu. Orang kan dulu ngobuli dia ya, begini ternyata udah gedenya tuh cakep gitu. Terus anaknya lucu banget, nyanyinya bagus banget. Itu turunan Lesti banget sumpah. Nyanyinya bagus banget. Dia jago nyanyi, nggak ada yang fales kalau dia nyanyi. Maksudnya udah diajar? Enggak, dia nyanyi aja sambil main-main tuh dia nyanyi aja, tapi nggak ada yang fales suaranya dia itu. Terus anaknya iseng, lucu banget. Ada pernah satu ketika lagi belanja gitu, gue pakai tas selempang, terus dia beli tas, pakainya begini, kata gue, abang pakainya nggak gitu. Aku kan laki-laki kata dia, aku kan cowok, jadi itu kan Mama Iyang pakai tasnya di selempang, Mama Iyang kan cewek, aku kan laki, jadi harus begini. Dan kekeh, kalau aku bilang enggak, justru itu cowok, Mama Iyang tuh karena males takut begini-begini, tapi dia udah pokoknya ngeyel aja, harus begitu katanya karena aku beda cowok. Bagus sih. Tapi Mama sendiri gimana sih, mungkin harusnya itu sendiri masih berpikir pasti ya cukup mengganggu pikiran tentunya dong maksudnya. Gini, kalau soal cipta mencipta yang kayak Bang Yoni sekarang lagi iniin Lesti gitu ya, aku nggak tahu nih detailnya seperti apa. Dede baru kemarin tuh baru ngomong, Ma aku disomasi gitu. Aku bilang Dede nyanyi di mana, di Indosiar katanya gitu. Oh kalau di Indosiar mah harusnya bertanggung jawab TV ya gitu. Cuman kan kadang mungkin orang kan maunya langsung ke penyanyinya, padahal kan itu walaupun kalau kita tuh Bang Yoni kalau nyanyi di TV kreatif yang menyuruh kita nyanyi ini kayak umpamanya malam hari ini nih saya nyanyi liku-liku sama peserta anak didik saya, nanti Ibu Heti nyanyi tadi tuh apa yang penting happy, terus siapa nih Inul sama anak-anaknya Ayu, karena Ayu malam hari ini nggak datang. Itunya domba kuring. Jadi kayak gitu-gitu. Cuman memang sekarang nih ya sebenarnya kalau soal royalti atau uang gitu ya, harusnya LMK dan LMKN yang membayar gitu, karena kan kayak TV itu membayarnya ke LMKN gitu. Jadi harusnya semoga lagu-lagu yang Bang Yoni ciptakan ini Bang Yoni daftarin ke LMK mana gitu, karena kan LMK ada beberapa nih, sehingga setiap 3 atau 6 bulan sekali dibayarkan gitu, seperti itu harusnya. Tapi aku nggak tahu nih case-nya yang Bang Yoni itu somasi ke Lesti case yang mana gitu. Tapi Mama sendiri khususnya gitu ada rasa khawatir nggak sih Mama, maksudnya antara off-air atau on-air harus tanya detail nggak sih? Jujur sih kalau sekarang kayak gitu sih, jujur sih. Jadi aku jujur sih. Jadi kita nih para penyanyi sebenarnya menunggu kejelasannya seperti apa, karena kan sekarang ini sebenarnya udah ada LMK dan LMKN yang mengatur, dan penyelenggara ini sudah membayarkan ke sana, tapi terus tiba-tiba ada lagi pencipta juga menagih ke kitanya sendiri, jadi bingung kan, nagih ini kayak rentenir nih, tukang tagih. Laporan yang dilakukan terhadap Lesti itu kan terkait masalah penggunaan ciptaan daripada Yoni Dores. Joni Dores ya. Yoni Dores. Yes. Nah,
dalam hal ini sang pelapor harusnya tidak memukul rata dengan membuat suatu laporan resmi ke pihak kepolisian. Karena kenapa? Ini kan terkait ciptaan lagu. Ciptaan lagu itu kan ada yang menaungi, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, di mana LMKM ini itu adalah membawahi pencipta lagu ataupun para yang mempunyai lagu itu sendiri, di mana LMKM ini mengatur daripada sistem terutama terkait masalah royalti. Nah, dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian, ini saya duga sangat-sangat prematur. Oke. Oke, Kak Meki, sedikit dong tanggapannya dari sisi dunia musik sendiri. Kak Meki kan sebagai penyanyi melihat yang lagi rame, yang mana Dede Lesti lagi dilaporkan oleh Johnny Dores. Kak Meki menanggapinya seperti apa atau melihatnya seperti apa sih? Menurut aku sih kasihan sih sama Lesti sih. Soalnya itu kan udah lama, maksudnya itu nyanyi udah lama, ngapain baru sekarang sih? Lagian menurut aku itu kan nyanyi di kompetisi ya. Ngapain Lesti yang disalin penyelenggara dong. Terus kalau dibilang Lesti nggak akan bisa ngetop kalau nggak gara-gara dari dia lagunya dia enggak lah, tau aku Lesti ngetop gara-gara lagu Kejora sih, kayak gitu sih. Nah, ini kan lagi rame juga yang mana yang bicara tadi itu tuh kalau nggak salah tuh asistennya ini asistennya Johnny Dores yang mengatakan bahwa Dede tuh nggak akan ngetop lewat lagu, sedangkan kita tahu ini Dede ngetop memang karena lagu si Kejora, makanya ada nama Lesti Kejora gitu. Gimana sih kamu melihatnya sampai ada statement sebenci itu atau itu? Aku sih agak lucu sih dengernya ya, karena aku tahunya Lesti itu bukan karena lagu itu, karena lagu itu malah aku nggak tahu loh. Aku tahu Lesti ya karena lagu Kejora itu, dan suaranya bagus, suaranya enak dari lagu-lagu single-single yang dia keluarin, bukan dari lagu-lagu yang orang itu maksud sih gitu sih. Aku secara dari kacamata yang aku lihat gitu. Nama Haji Romai Rama aja itu, Kakak menanggapinya seperti apa sih Kak? Dari pihak KD ini bisa disebut sebagai kayak pansos nggak sih atau seperti apa? Gimana? Iya kan Haji Romai Rama kan lagunya banyak nih dinyanyiin, tapi dia nggak melakukan yang kayak menuntut hak cipta royalti atau sebagainya gitu. Berbeda dengan si YD ini. Nah, menurut Kakak langkah yang dilakukan si YD ini kayak memang dia butuh cuan kah atau memang pansosnya atau seperti apa menanggapi? Aku sebenarnya kalau itu sih aku nggak tahu pasti ya, dia yang lebih tahu. Kalau mau pansos semua bisa saja terjadi, kalau butuh cuan semua juga bisa itu terjadi gitu loh. Jadi ya gimana ya, berbuatlah sesuai dengan yang berlaku di undang-undang aja, kayak gitu sih. Kayak gitu aja sih intinya. Pokoknya buat Dede Lesti semangat terus, tetap berkarya, maju terus. Rizky Bilar selalu mendukung kamu. Pokoknya lakukan yang terbaik, suara kamu bagus, jangan drop. Pokoknya nanti bersikaplah sesuai dengan aturan undang-undang, maunya seperti apa pembagiannya untuk pencipta lagu, untuk penyanyi. Ya udah, kita ikut aturan yang berlaku aja. Kalau penyanyi ya model Lesti, dia hanya nyanyi dikontrak sama televisi, ya. Dia kan dibayar televisi, harusnya yang ditagih itu ke TV-nya. Siapa yang nagih? Bukan pencipta lagu. Yang tagih itu adalah perwakilan organisasi yang ada di Kementerian Hukum HAM, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Seperti itu tuh, biar cerdas kalian tuh, ya. Artinya seorang Lesti tidak salah berarti Bang dalam permasalahan ini? Oh, tidak salah, sebab dia menyanyi berdasarkan pesan dari TV. Nah, TV berarti sudah dapat izin dari organisasinya. Kan seperti itu tuh. Udahlah, ya. Jadi kalau kita ya
tidak ada kebenaran itu yang dibenarkan. Ya, kebenaran itu tidak bisa dikalahkan, tetapi sering disalahkan. Gara-gara apa? Salah kamar. Suruh jalan melalui rel, dia jalan mencong tuh. Nah, itu yang tadi maksudnya. Kebenaran tidak bisa dikalahkan, tapi seringkali disalahkan. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat, pengacara, praktisi hukum, dan Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum di Unma Banten. Terkait dengan kasus yang viral, ada public figure mengcover mungkin atau mendaur ulang sebuah lagu dari penciptanya. Kalau saya ngelihatnya ada dua hal, non hukum dan hukum. Non hukum adalah terkait dengan etikabilitas, sebuah kejujuran, norma kepatutan. Karena untuk membuat karya musik, membuat karya ilmiah itu kan butuh waktu, butuh pemikiran, butuh ide, dan pasti mungkin berhari-hari di situ untuk membuat ide tersebut. Dan mayoritas mereka daftarkan ke sebuah tempat namanya Dirjen Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Demi apa? Supaya dilindungi hak cipta tersebut, dan undang-undangnya juga ada, undang-undang hak cipta. Kemudian mereka karena sudah terdaftar dan mendaftarkan itu adalah berbiaya, mereka berharap ada efek dari pendaftaran tersebut, termasuk mendapatkan royalti dari sebuah lembaga ataupun dari penyanyi-penyanyi lainnya. Kalau kami sebagai dosen, kami membuat buku itu dijual. Kalau memang mereka ingin membeli, silakan beli di Shopee dan lain-lain atau di Gramedia. Balik ke sebuah yang namanya lagu, solusi yang harus dilakukan adalah solusi mediasi, bertemu. Karena apa? Undang-undang hak cipta terkait lagu ini itu ancaman hukumannya pun lumayan, 4 tahun dan denda 1 miliar. Jadi lebih baik bertemu, dicari solusinya. Karena undang-undang kita, Rekstat kita, negara hukum kita itu menganut yang namanya daluarsa. Kalau dilakukannya di atas 12 tahun sudah daluarsa. Ini dugaan saya mungkin dilakukannya sebelum 12 tahun. Misalnya 2025 berarti 12 tahun ke belakang. Ini kan sama dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Jadi daluarsanya 12 tahun. Kenapa pencipta tersebut yang kita sebut Y melakukan LP? Dugaan kami dia sudah melakukan upaya yang namanya mediasi, upaya nelpon, upaya bersurat lewat email, lewat WA dan lain-lain, atau lewat orang lain agar dilakukan pertemuan. Namun penyanyi tersebut yang sedang viral tadi itu mungkin mengindahkan, kemudian dilakukan somasi untuk datang. Di somasi itu dari kata somati ya, bahasa Belanda, artinya warning letter gitu. Sebuah surat yang ditujukan kepada tersomasi. Di sana biasa ada if dan else. Bila tidak datang maka apa? Akan ada misalnya upaya hukum, baik pidana ataupun perdata. Ternyata nggak datang juga. Akhirnya dilakukan yang namanya LP ke sebuah tempat, baik di Polres ataupun Polda dan atau Bareskrim. Goalnya apa sih? Kita harus ngelihat dari sisi hukumnya. Wajar seseorang yang memiliki karya cipta, karya musik yang sudah terdaftar itu melakukan upaya itu. Karena bagaimanapun karya cipta tadi itu akan berumur panjang sampai meninggalnya pun masih dapat nih ahli warisnya gitu loh. Jadi terlepas misalnya dinyanyikan di acara hajatan, terlepas dinyanyikan di televisi dan lain-lain, atau diunggah di YouTube lain, itu tetap gitu loh. Siapa penyanyinya di situ? Biasanya kalau LP itu memasukkannya ada pasal turut serta. Jadi misalnya penyanyi adalah si A gitu lah. Kemudian turut sertanya televisinya mungkin, atau mungkin orang yang menyebarkan, itu bisa masuk di situ. Jadi apa sih solusinya? Solusinya adalah bertemu saja supaya konflik ini berakhir. Dan ada beberapa saya lihat penyanyi yang mengikhlaskan sebagai sodako. Ada kayak Rhoma Irama itu sebagai sodako, menyanyikan lagu Rhoma Irama itu free. Artinya memang Rhoma Irama sudah memberikan statement, saya akan tidak melakukan apapun bagi yang menyanyikan lagu kami gitu.
seperti Ariel Noah juga. Tapi ada beberapa penyanyi yang tidak mau, Anda harus bayar dong royalti. Apakah salah? Tidak. Jadi dua kutub yang berbeda nih mungkin, tapi dua-duanya benar. Nah, si L tadi mungkin menyanyikan lagu-lagu yang kubu yang kedua nih yang sudah terdaftar dan harus izin dan harus berbagi royalti nih. Jadi kalau menurut saya LP itu adalah sebuah kegiatan hukum dan bisa dicabut. Solusinya adalah datangi pelapor LP tersebut untuk bisa diselesaikan secara adat dan kekeluargaan agar tidak lanjut LP tersebut menjadi tahap 2 ke penyidikan, ke penuntutan, bahkan ke persidangan. Jadi lebih baik selesaikan di awal sehingga polisi pun bisa mencabut atau membuat SP3 gitu. Jadi nanti pelapor mencabut, polisi membuat SP3 dengan catatan sudah ada perdamaian. Kalau sudah damai, berarti LP itu akan dicabut, kemudian penyidik akan mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan atau SP3. Jalani, itu solusinya sebenarnya. Oke, hukum itu ada dua, ada dolus, ada culpa, tadi udah betul. Ada kesengajaan, ada kehilafan. Kesengajaan dolus berarti, kehilafan culpa. Nah, tinggal dicari sebenarnya, kita kan nggak tahu, ini kan sudah masuk nih LP tersebut, kita delik. Pidananya pun masuk juga, pas gitu. Kalau menurut saya, apapun mau kesengajaan ataupun kehilafan atau atas arahan siapapun misalnya agar menyanyikan lagu tersebut, lebih baik datangilah pelapor tersebut. Tujuannya apa? Supaya damai. Dampak itu kan semuanya masing-masing ada pasti. Tadi ada dua kutub kan, kutub yang satu kubu yang silakan mengikhlaskan, satu lagi harus izin dulu gitu kan. Ya itu pasti, apapun yang dilakukan ada dampak positif dan negatifnya. Ada yang satu mungkin diboikot oleh fans yang fanatiknya atau diboikot oleh televisi, yaitu sah-sah saja karena memang itulah dampak. Semua kegiatan hukum itu pasti ada dampak. Makanya saya bilang tadi, dampak ini sudah terjadi dan itu harus dicari solusinya kan begitu. Kalau misalnya saling keras, LP ini kan akan jalan sebenarnya, akan dipanggil terlapor. Apakah mau terlapor akan naik misalnya gelar perkara menjadi tersangka? Lebih baik kita ada di negara hukum gitu. Indonesia negara hukum yang menganut Eropa Continental Justice System. Selesaikan sebelum masuk ke step berikutnya. Masalah diboikot itu adalah masalah lain. Kalau hukum berjalan, ini berjalan, ya dua-duanya rugi sebenarnya. Hukum kita akan jalan, jadi pada saat LP itu masuk, penyidik akan manggil semuanya, mulai dari memanggil pelapor, memanggil saksi dari pelapor, memanggil ahli dari pelapor, dan memanggil terlapor. Bila terlapor tidak datang 2 kali kan pasti ada dijemput paksa. Jadi polisi ini sebenarnya sudah tugas polisi. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti Lovers dimanapun berada, jadi itulah ya barusan video reaksi yang bisa sajikan terkait dimana tadi ada obrolan Bang Haji Rhoma Irama ya berserta Ariel dan juga Armand Maulana ya seputaran terkait hak klaim musik teman semuanya ya. Jadi bahas Agnes Mo dan juga yang lain termasuk Lesti Kejora, yaitu tadi yang dikhawatirkan Ariel dan juga siapa Armand Maulana juga Bang Haji Rhoma Irama, yaitu 100 juta, tiba-tiba 100 juta diklaim gitu teman semuanya itu ya. Dan selanjutnya ada TS Dahlia yang mengatakan bahwasanya Lesti itu menghubungi Iis Dahlia kalau si Lesti ini disomasi oleh Yoni Dores. Oh, pernah menghubungi ya, sudah dihubungi ya, oke. Dan ada penyanyi juga yang memberikan statement bahwa dia dukung keras ya, dukung penuh Lesti Kejora. Termasuk praktisi hukum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait apa yang dilakukan oleh Yoni Dores itu kurang pas ya, kurang tepat. Jadi para praktisi hukum ini sangat mendukung sekali Lesti Kejora dan Lesti Kejora itu tidak salah. Dan tadi yang lebih apa ya? Lebih ini teman semuanya ya, dari penjelasan dari praktisi hukum yang mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan Yoni Dores tersebut itu keliru teman-teman, karena memang untuk
yang menagih lah intinya ya, untuk royalti itu harus pihak organisasi, karena memang pihak televisi, hak siar dari televisi sudah bekerja sama dengan organisasi, itu bukan penciptanya tapi organisasi. Oke, jadi itu dari beberapa statement yang dinyatakan oleh para musisi dan juga penyanyi beserta praktisi hukum terkait Lesti Kejora dan Yoni Dores. Bagaimana tanggapan teman semuanya, para fan Lesti lovers, dengan adanya video reaction kali ini? Saya sajikan komen ya di bawah sini. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.